Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat timpahan rahmat serta hidayahnya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga kepada setiap umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan setiap perintahnya dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pada kesempatan kali ini Bapak diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan keistimewaan Ramadan dan fikih saum. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang keistimewaan bulan Ramadan. Untuk mengetahui bagaimana istimewanya bulan Ramadan ini, kita bisa melihat dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan. Bapak akan ringkas isi khutbahnya. Khutbah ini diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu yang isinya adalah, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan magfirah, bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malam di bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan yang ketika engkau diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Pada bulan ini napasmu menjadi ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan saum dan membaca kitabnya. Sungguh celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada bulan yang agung ini. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa di waktu sholatmu, karena saat itulah saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab ketika mereka menyerunya, dia menyambut ketika mereka memanggilnya, dan dia mengabulkan doa-doa ketika mereka bermunajat kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri kalian tergadai karena amal-amal kalian, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah Allah SWT bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa dia tidak akan mengazab orang-orang yang bersujud, tidak mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi makan untuk berbuka kepada kaum mukmin yang melaksanakan saum di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Para sahabat bertanya, kami semua tidak mampu berbuat demikian. Lalu Rasulullah melanjutkan khutbahnya, jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setitik air. Wahai manusia, barang siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, dia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Barang siapa yang memiliki tangan kanannya dan membantunya di bulan ini, maka Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari dia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya di hari berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang menyambungkan tali silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya. Pada hari ini dia berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi di bulan ini, Allah akan memutuskan dia dari rahmatnya. Barang siapa yang melakukan sholat sunat di bulan Ramadan, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti 70 sholat fardu di bulan yang lain. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan.
Barang siapa yang pada bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak akan pernah menutupnya. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonkanlah kepada Rabbmu agar tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar mereka tidak pernah lagi menguasaimu. Lalu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Rasul yang mulia menjawab, Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah SWT. Anakku sekalian, itulah sedikit isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan. Dari khutbah ini kita bisa melihat begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Contoh misalkan adalah amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya di bulan ini. Ketika kita membaca Al-Quran, menghantamkannya di bulan ini, maka seperti menghantamkan 70 kali di bulan yang lain. Oleh karena itu, maka seharusnya dan selayaknya kita bersemangat di dalam mengisi bulan Ramadan ini. Walaupun pada saat ini kita sudah memasuki sepertiga bulan akhir di bulan Ramadan. Karena insya Allah besok kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita mengisinya dengan amal ibadah sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi di 10 hari terakhir ini ada satu saat yang luar biasa istimewanya, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu maka kita harus mengisinya dan mengejarnya dengan amal-amal ibadah soleh kita. Misalkan kalau memungkinkan kita beriktikaf di masjid, maka beriktikaflah. Kalau tidak bisa, di rumah saja. Kita mengisinya dengan amal ibadah, membaca Quran, sholat malam, qiyamul lail, dan sebagainya. Ini poin yang pertama berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Sekarang kita akan memasuki materi bahasan berkaitan dengan fikih saum. Materi fikih ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena setiap diri kita pasti menginginkan amal ibadahnya itu diterima oleh Allah SWT. Dan syarat diterimanya amal ibadah itu ternyata hanya ada 2. Yang pertama itu adalah amal ibadah itu diniatkan ikhlas karena Allah SWT. Lalu yang kedua adalah cara dia beribadah itu mengikuti tuntunan apa yang tercontohkan oleh Rasulullah SAW. 2 syarat inilah yang harus kita lakukan, harus kita penuhi kalau kita menginginkan ibadah kita itu terima oleh SWT. Untuk yang pertama berkaitan dengan keikhlasan, sudah selayaknya ketika kita beramal ibadah itu niatnya ikhlas karena Allah SWT. Nah yang kedua berkaitan dengan masalah fikih saum, ada beberapa hukum fikih yang harus kita pahami berkaitan dengan saum ini agar ibadah kita itu terima oleh SWT. Yang pertama berkaitan dengan syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama adalah dia sudah berakal, lalu balik, dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini syarat wajib puasa. Jadi kalau anak-anakku sekalian, kalian memenuhi syarat-syarat ini, maka sudah wajib melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ini mungkin kita juga sudah tahu bersama, tapi Bapak mengingatkan saja. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua, sengaja memasukkan sesuatu pada lubang anggota badan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, berhubungan suami istri pada siang hari. Atau yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketujuh, gila atau hilang ingatan. Yang kedelapan, murtad. Nah inilah beberapa
perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Oleh karena itu maka semaksimal mungkin kita menghindarinya. Nah, selain hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ini, perlu kita waspadai juga adalah amal-amal perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasanya. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya secara johir puasa dia itu tidak batal, akan tetapi puasanya itu tidak mendapatkan kebaikan, dalam artian dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Maka perlu kita waspadai juga perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya adalah puasa itu adalah perisai. Apabila seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan kotor dan jangan bertindak bodoh. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan haram dan mengamalkannya atau bertindak bodoh, maka Allah tidak butuh dengan dia dalam meninggalkan makan dan minumnya. Dari hadis ini perlu kita waspadai ada perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yaitu yang pertama berbohong. Nah, ini hati-hati gitu ya, karena berbohong itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Yang kedua, kita harus meninggalkan hal-hal perkara-perkara lain juga yang bisa membatalkan puasa kita, seperti contohnya adalah gibah gitu ya, atau mengunjing orang lain, atau juga kita harus meninggalkan perbuatan perkara yang haram yang lainnya, yaitu namimah atau mencaci maki dan sebagainya. Seperti dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya pada Rasulullah SAW berkaitan dengan amal yang paling utama, Rasul menjawab bahwasanya amal yang paling utama itu adalah menjaga diri dari apa yang diharapkan oleh SWT. Oleh karena itu maka di bulan Ramadan ini kita harus berupaya semaksimal mungkin menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh SWT agar kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini. Dan terakhir Bapak ingatkan kembali, karena tadi kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada hari yang luar biasa, yaitu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka sudah saatnya kita mengencangkan ikat pinggang kita mengisi malam-malam kita dengan amal ibadah, dengan aktivitas amal-amal soleh, seperti hanya sholat malam, qiyamul lail, membaca Quran dan sebagainya, sehingga kita mudah-mudahan bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.